Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdihar Hairunisa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Warga negara merupakan setiap orang yang menurut Undang-Undang Kewarganegaraan termasuk warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Pada pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Syarat-syarat menjadi warga negara ditetapkan dengan undang-undang. Kewarganegaraan menyiratkan status kebebasan dengan tanggung jawab yang menyertainya. Warga negara memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab. Secara umum, hak politik penuh termasuk hak untuk memilih dan memegang jabatan publik didasarkan atas kewarganegaraan. Tanggung jawab kewarganegaraan yang biasa adalah kesetiaan, perpajakan, dan dinas militer. Kewarganegaraan adalah bentuk kebangsaan yang paling istimewa. Tugas dan kewajiban warga negara dikutip situs Mahkamah Konstitusi atau yang disebut MK. Setiap warga negara Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban yang sama yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Berikut hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang termasuk pada pasal 27 ayat 2. Yang kedua yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya yang termasuk pasal 28A. Yang ketiga yaitu hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang termasuk pasal 28B ayat 1. Yang keempat yaitu hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Yang kelima yaitu hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia yang termasuk pasal 28C ayat 1. Yang keenam yaitu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya yang termasuk pasal 28C ayat 2. Yang ketujuh yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum yang termasuk pasal 28D ayat 1. Yang kedelapan yaitu hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang termasuk
Pasal 28I ayat 1. Berikut kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua yaitu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga yaitu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, di mana tertuang dalam pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat yaitu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, tertuang dalam pasal 28J ayat 2 yang berbunyi, menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang kelima yaitu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, tertuang dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Makna hak dan kewajiban warga negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari suatu negara. Sementara itu, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang itu sendiri. Di lain sisi, kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menjadi seorang warga negara berarti memiliki sebuah hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individunya. Warga negara yang baik hendaknya harus menjalankan dua hal tersebut secara seimbang dan tidak hanya menuntut haknya saja. Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Makna hak warga negara dan contohnya. Sejatinya hak merupakan sesuatu yang secara mutlak menjadi hal yang harus diterima oleh seseorang sejak ia lahir. Meskipun begitu, hak bersifat fakultatif, artinya boleh dilaksanakan ataupun sebaliknya. Kendati demikian, hak seorang warga negara akan diperoleh apabila kewajibannya telah dipenuhi. Secara sederhana, hak baru akan didapatkan ketika kewajiban sudah dilaksanakan.
Hal ini untuk menunjukkan terdapat dua kesinambungan yang telah berjalan seiringan dalam pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa contoh hak bagi warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak untuk mendapatkan perlakuan sama di mata hukum. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak untuk kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang keempat, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang kelima, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang keenam, hak untuk memeluk agama dan meyakininya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan pendidikan dasar dan dibiayai oleh pemerintah. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan fasilitas umum dan pelayanan kesehatan. Makna kewajiban warga negara dan contohnya. Berbeda dengan hak yang sudah diterima sejak manusia lahir. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai peraturan perundang-undangan. Kewajiban ada dalam diri setiap warga negara. Oleh karenanya, secara sadar setiap manusia perlu melaksanakan kewajibannya agar tercipta lingkungan yang baik dalam sebuah negara. Contoh beberapa kewajiban warga negara berikut ini yang tertanam dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, melaksanakan aturan hukum dan pemerintahan. Yang kedua, menghormati hak asasi manusia lain. Yang ketiga, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kelima, memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Yang keenam, melakukan kontrol terhadap para pemimpin dalam melakukan tugas. Yang ketujuh, membayar pajak. Yang kedelapan, menjadi saksi di pengadilan. Yang sembilan, wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang. Yang ke-10, wajib menghormati serta menjaga toleransi antar umat beragama agar persatuan Indonesia tetap utuh. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila menggambarkan beberapa hubungan manusia yang melahirkan suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik secara vertikal yaitu berupa hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, di mana manusia berkewajiban menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maupun secara horizontal yaitu berupa hubungan antara warga negara, masyarakat, dan negara untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan antar sesama. Hak-hak dan kewajiban dalam Pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diperinci dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar
1945. Implementasi hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila. Dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiringi dengan berkembangnya pelanggaran HAM yang semakin meningkat intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara maupun warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Suatu hal tidak dapat dilaksanakan sebelum mengetahui benar apa yang hendak dilaksanakan. Untuk melaksanakannya diperlukan pedoman, dan agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan harapan, maka perlu ada institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut. Demikian penjelasan dari saya yang telah disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.